Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian Embun Pagi kali ini akan membahas tentang bab fil iktisadi fil ibadah, sikap ideal di dalam beribadah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita melihat orang beribadah menggampang-gampangkan ibadah, atau sebaliknya menyulit-nyulitkan ibadah. Mereka yang menggampang-gampangkan ibadah bersembunyi di balik firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebani hambanya dengan sesuatu yang menyulitkan. Dengan dasar ini kemudian dia mencoba melakukan ibadah yang minimalis sesedikit mungkin, dengan alasan saya masih belum mampu, saya masih belum bisa. Ketika diajak berdakwah, saya belum siap. Ketika diajak menutupi aurat, pribadi saya masih belum mampu untuk melakukan itu. Itu semata-mata didasarkan kepada hawa nafsu dia sendiri. Kemudian ada juga manusia yang menyulit-nyulitkan di dalam beribadah dengan alasan ibadah itu merupakan ketundukan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berupaya untuk melakukan apa saja yang diniati ibadah, sekalipun hal itu dilanggar oleh syarat atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini dikisahkan oleh Anas radhiyallahu an, suatu ketika ada 3 orang mendatangi istri Rasulullah SAW, menanyakan bagaimana ibadahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian istri Rasulullah menjelaskan bahwasanya ibadah Rasulullah itu begini, begini dan begini begitu. Setelah mendapatkan jawaban itu, di antara mereka ada yang mengatakan, ana usolli laila abadan, saya akan sholat malam sepanjang waktu. Kemudian ada pula yang mengatakan, ana asumud dahra abadan, saya akan berpuasa bertahun-tahun seterusnya. Yang ketiga menyampaikan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, saya tidak akan mendekati perempuan dan tidak akan nikah dengan perempuan. Dengan jawaban 3 orang laki-laki itu, kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, Rasulullah menghampiri mereka, faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kamukah itu yang mengatakan begini dan begini? Amma wallahi inni la ahsyakum lillah wa daqakum lahu, ketahuilah sesungguhnya demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Lakinni asumu wa uftiru wa usolli, akan tapi aku ini asumu, puasa dan juga berpuasa, berbuka, wa usolli wa arkudu, aku juga sholat dan juga tidur, wa atazawwajun nisa, aku juga nikah.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka itu bukan golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karakter yang dicontohkan atau yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang terlalu menyulit-nyulitkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas kemampuan hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan itu pasti sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Baik di zaman Rasulullah, di zaman sekarang, ataupun di zaman yang akan datang. Allah tidak akan pernah mencelakai atau mencelakakan manusia. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Qur'an kepadamu itu untuk mencelakakan kamu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai basyirah wa nadhira, kabar gembira dan peringatan, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan litashqa, bukan untuk mencelakakan manusia, bukan untuk menyulitkan manusia. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 175 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Tapi ayat ini jangan kemudian dipelintir kemudian ini kan Allah menginginkan kemudahan, jadi beribadah gimana terserah kita begitu. Yang penting mudah. Tidak begitu. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bersifat iqtida, ada tuntutan, ada yang bersifat penetapan, ada yang bersifat ikhtiar begitu, pilihan begitu. Dan masing-masing kadang yang buat itu ada sabab, ada syarat, ada mani atau ada rukhsah di dalamnya. Semuanya ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian memudah-mudahkan dan jangan kemudian menyulit-nyulitkan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan semuanya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah yang ideal itu adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian ibadah yang dibuat-buat, yang kemudian menyamakan dengan pola-pola ibadah agama yang lain, menyamakan semua agama sama, atau menganggap bahwasanya ibadah itu adalah substansinya saja. Yang penting tunduk, menyucikan Tuhannya, semua agama dianggap sama. Tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturannya semua sebagaimana yang dijabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهل من مذكر أي